Shalom semuanya. Dimanapun semuanya berada saat ini, saya percaya Tuhan boleh bekerja secara luar biasa. Karena kita percaya kuasa dan kasih-Nya tidak terbatas oleh ruang dan waktu, sekalipun kita boleh online pada siang hari ini. Oh, sungguh tak terbatas kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa atas cinta-Mu, atas segala pertolongan-Mu yang Kau berikan bagiku. Mari terus bersyukur, mari terus bersyukur. Kami rasakan pertolongan-Mu. Sungguh dahsyat, sungguh luar biasa. Terima kasih. Tangan-Mu yang menopangku, tangan-Mu yang menuntunku. Terima kasih Bapa. Allah yang besar, Allah yang sungguh dahsyat. Sungguh banggaku menjadi anak-Mu. Terima kasih, terima kasih. Ini ucapan syukurku. Ku bawa korban syukurku di bawah kaki-Mu. Sungguh tak terbatas kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Besar anugerah-Mu bagiku. Sungguh ku boleh ada hingga saat ini. Semua karena perkenanan-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa. Apapun persoalan kami Tuhan, kami sungguh percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih. Apapun yang kami lewati Tuhan selama pandemik ini, Tuhan terus bersama-sama dengan kami. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami Tuhan Yesus. Sungguh tangan-Mu yang menopang setiap kami. Oh, terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih. Thank you Tuhan. Thank you Tuhan. Thank you. Oh, terima kasih. Thank you Jesus. Oh, bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak. Engkau berikan pertolongan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Oh, sungguh besar anugerah-Mu. Thank you Jesus. Melimpah bagiku. Mari dengan segenap hati kita mau nyatakan
dengan iman kita mau nyatakan bersamamu Bapa, ku lewati semua. Sungguh kami percaya Tuhan, semua karena perkenanan-Mu. Terima kasih Tuhan, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Sungguh besar anugerah-Mu, besar melimpah bagiku. Mari sekali lagi nyatakan dengan iman-Mu. Bersamamu Bapa, sungguh ku lewati semua. Thank you Jesus, perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Kami percaya Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Sungguh besar anugerah-Mu, besar melimpah bagi. Oh, sungguh besar anugerah-Mu, besar melimpah bagiku. Kami percaya besar anugerah-Mu, besar melimpah bagiku. Oh, besar anugerah-Mu, melimpah bagi kami. Besar kasih-Mu Bapa. Thank you Jesus. Berikan pujian kepada Tuhan. Oh haleluya, sungguh dahsyat Engkau Tuhan. Besar kasih-Mu bagi kami. Amanku bersama-Mu. Thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Engkau mengalir di tiap pribadi yang hadir hari ini. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu begitu luar biasa menjamah kami. Siang hari ini, buka telinga kami Tuhan. Buka hati kami untuk menerima satu urapan yang baru, jamahan yang baru di dalam hidup kami Tuhan. Datang Roh Kudus saat ini. Datang dan ubah hati kami Tuhan. Berikan kami satu hati yang baru Tuhan, untuk menerima rahmat-Mu sekali lagi di dalam hidup kami. Terima kasih Allah Bapa di surga. Terima kasih Putra. Terima kasih Roh Kudus. Kita berdoa bersama. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari.
Oke, sekali lagi Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, apa kabar? Terima kasih karena sekali lagi bersama untuk mengikut acara persekutuan doa online dengan topiknya purification, pemurnian, purification. Siang hari ini kita ingin merenungkan bagaimana Tuhan ingin membawakan kita ke dalam satu tahap pemulihan, pemurnian. Di tengah-tengah pandemik COVID-19 ini, Tuhan ingin membawa kita ke satu tahap pemulihan, pemurnian. Sedangkan apa yang kita hadapi sekarang, satu situasi global yang luar biasa, di mana setiap orang, Anda, saya, semua yang lain di dunia ini terkurung di rumah. Bukan Anda seorang, bukan saya seorang, tetapi seluruh dunia. Seluruh dunia di bawah kuasa suatu virus kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata kasar. Tetapi virus kecil ini yang tidak bisa dilihat dengan mata kasar telah membawakan seluruh dunia ditunduk karena Tuhan ingin memperingatkan Anda dan saya sesuatu. Tuhan ingin membawa kita ke satu tahap dalam relasi dengan Dia, dengan perhubungan dengan Dia, relasi dengan Dia yang lebih dekat lagi. Mungkin kita yang sudah di dalam PKK, sekolah evangelisasi pribadi, merasa diri kita sudah kenal Yesus, sudah kenal Roh Kudus. Dan mungkin di dalam situasi hidup kita, seringkali di dalam perjalanan pelayanan, kita sudah lupa siapa sebenarnya yang mempunyai kuasa. Tetapi Tuhan dengan virus pandemik ini memberi kita peluang sekali lagi untuk menemukan kembali tujuan asal relasi kita dengan Dia. Di Yakobus bab 4 ayat 7 hingga 10. Yakobus bab 4 ayat 7 hingga 10. Ayat 8 mengatakan, dekat kepada Allah dan Dia akan dekat kepadamu. Tahirkan tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikan hatimu, hai kamu yang berdua hati. Cleanse your hands, purify your hearts, you double-minded. Kemudian dia berkata, sangat luar biasa sekali panggilan Tuhan. Berkata, sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah dan rataplah. Hendaklah tertawamu ganti dengan ratapan, dan sukacitamu dengan dukacita. Wow. Seringkali ya, kita hanya inginkan sukacita, hanya inginkan damai sejahtera, hanya inginkan tertawa. Tetapi Yakobus menyatakan kita harus menggantikan tertawa kita dengan ratapan, sukacita kita dengan dukacita. Kenapa? Kita sudah lupa kemalangan kita. Saya sudah lupa kemalangan diri saya. Jadi saya harus berduka cita dan beratap. Saya harus merendahkan diri saya di depan Tuhan. Dan Dia yang akan meninggikan saya. Seringkali di dalam pelayanan saudara-saudari, kita sudah hilang ini. Di Malaki bab 3 ayat 2 hingga 3, ada satu kisah luar biasa. Buku Malaki, bab 3 ayat 2 hingga 3. Ada satu kisah menggambarkan Tuhan
sebagai tukang pemurni logam. Tukang pemurni logam. Di ayat 2 dikatakan, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila Tuhan menampakkan diri? Sebab dia seperti api tukang pemurni logam, seperti sabun tukang penatu. Tuhan akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. He will sit as a refiner and purifier of silver. Seperti orang yang murnikan dan tahirkan perak. Saya tidak tahu sama ada Bapak Ibu, saudara-saudari pernah melihat seseorang yang pernah tahirkan perak. Saya pasti belum lihat seumur hidup saya seorang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan dikatakan dia akan mentahirkan orang Lewi, kaum imam, dan menyucikan mereka seperti emas dan perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Jadi Anda dan saya yang dikatakan mengenal Tuhan melalui persekutuan doa karismatik, melalui sekolah evangelisasi pribadi, kita yang dikatakan sudah mempunyai relasi yang begitu dekat dengan Tuhan, yang kenal dengan Tuhan. Tuhan ingin memakai saat ini, saudara-saudari, saat pandemik ini, untuk memurnikan kita, mentahirkan perak itu. Dan gambarannya begitu luas, begitu luar biasa sekali. Dia digambarkan sebagai tukang pemurni logam. Allah digambarkan sebagai tukang pemurni logam, dan dia duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Ada satu kisah mengenai sekelompok wanita, ibu-ibu yang sedang membuat studi mengenai Malaki bab 3 ayat 3 ini, di mana dikatakan dia duduk seperti pemurni logam. Dan dikatakan, ya, bila mereka membaca ayat itu, mereka menjadi bingung. Mereka tidak paham apa maksudnya. Jadi salah seorang wanita mengatakan dia sanggup pergi menanyakan kepada seorang pemurni logam. Dan dia pergi ke kedainya, kantornya, dan tanyakan dia bagaimana si pemurni logam ini, si tukang logam ini memurnikan logam. Dan si pemurni logam ini mengesahkan bahwa dia akan duduk di depan logam perak yang cair. Ketika perak itu ditaruh di atas bara api. Dan ketika perak itu sedang dibakar di atas bara api, si pemurni logam akan duduk dan melihat logam itu. Kenapa? Karena dia ingin melihat logam itu, perak itu dibakar oleh api, sehingga setiap bahan-bahan yang tidak harus di dalam logam itu akan keluar. Tetapi yang luar biasa sekali, si pemurni logam tidak akan tinggalkan logam bersendirian di dalam api. Dia akan duduk sambil melihat pemurnian logam itu. Sepanjang ketika logam itu sedang dimurnikan, wanita itu bertanya, "Bapak, berapa lama Bapak akan duduk sambil melihat logam itu dimurnikan?" Wanita itu kaget bila si pemurni logam memberi jawaban. Si tukang logam berkata, "Saya akan duduk dan melihat logam itu yang cair, sehingga saya bisa melihat wajah saya bersinar di atas perak itu. Until I see my image in it." Sehingga saya melihat wajah saya
digambarkan bersinar di atas perak itu. Saudara-saudari, Bapak Ibu, di tengah-tengah pandemik ini, mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari merasakan diri Anda seperti logam perak ini sedang dimurnikan. Tetapi berita baiknya, saudara-saudari, apa sekalipun tantangan, cabaran, halangan yang Bapak Ibu, saudara-saudari hadapi, masalah keluarga, masalah finansial, apa sekalipun, masalah kesehatan, masalah COVID-19, penyakit, apa sekalipun yang Bapak Ibu, saudara-saudari rasakan. Mungkin Anda merasa seperti Anda, sama seperti perak ini, sedang dibakar di tengah api. Saat perak ini sedang dicairkan. Tetapi berita baiknya, Bapak Ibu saudara-saudari, Allah si pemurni logam, dia duduk menyaksikan seluruh proses ini. Dia tidak tinggalkan Anda bersendirian. Dia duduk seperti si pemurni logam, sehingga dia bisa melihat wajah dia daripada perak itu. Malaki 3:3, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dia akan mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti perak itu. Jadi jangan takut Bapak Ibu, jangan takut saudara-saudari. Saat ini pemurnian sedang terjadi. Bukan hanya bagi diri Anda, bagi diri saya, tetapi bagi seluruh dunia. Pemurnian sedang terjadi oleh sebutir virus kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata kasar. Pemurnian dunia sedang terjadi. Jadi Anda tidak harus takut. Allah telah mengizinkan situasi ini terjadi supaya hidup kita akan bertambah baik, bukan bertambah buruk, saudara-saudara. Mungkin Anda mengalami situasi di mana pergerakan Anda di Malaysia dipanggil perintah kawalan pergerakan. Pergerakan Anda dikawal. Anda tidak bisa kemana-mana sesuka hati. Anda terkurung di rumah. Ada orang merasakan cabin fever. Sebelum ini, tiap hari keluar rumah. Senang-senang keluar rumah. Sekarang merasa dirinya terkurung di rumah. Apalagi terkurung dengan orang-orang keluarga yang sangat-sangat sukar dihadapi. Dahulu tidak apa, karena pagi keluar rumah, tak perlu jumpa istri, tak perlu jumpa suami, tak perlu jumpa anak, pulang lewat malam. Tetapi sekarang, siang, malam, sore, 24 jam, bertemu dengan muka mereka ahli keluarga. Merasa dirinya seperti diseksa. Saya tidak tahu bagaimana di Indonesia, saudara-saudari. Tetapi di banyak tempat di mana saya melayani, saya melihat begitu banyak keluarga-keluarga yang menghadapi begitu banyak tantangan. Karena mereka sukar menghadapi orang yang paling mereka sayangi, orang-orang di keluarga mereka sendiri. Cabin fever. Walaupun mereka bisa keluar, tapi sekarang harus pakai masker, pakai gel di tangan, harus menyatakan suhu badan. Jadi ada bermacam-macam perjagaan yang harus dilakukan. Bermacam-macam situasi, ketakutan, stres, depresi. Saya tidak tahu bagaimana di Indonesia, tetapi
Banyak orang di Malaysia telah hilang pekerjaan mereka. Telah hilang sumber pendapatan mereka. Dan mereka yang tidak mempunyai harapan ini, yang tidak mempunyai perhubungan dengan Tuhan, sekarang coba membunuh diri. Ada juga yang telah membunuh diri karena tidak bisa menghadapi masa depan. Menganggur, tidak ada pekerjaan. Orang Melayu bilang menganggur ya. Tidak ada pekerjaan. Bermacam-macam masalah. Dan yang paling besar sekali, dosa. Dosa yang dahulunya mereka tidak rasakan. Dosa yang berbeda sekarang mulai muncul. Mereka merasakan kesuaman rohani. Dahulu ada persekutuan doa supaya bisa berkumpul bersama. Bisa nyanyi. Bisa bersekutu dengan teman-teman, fellowship. Sekarang fellowshipnya tidak ada. Sekarang nilai emas dan perak itu benar-benar kita bisa lihat. Karena sekarang tidak ada sesiapa yang bisa membakar iman rohani Anda dan saya. Anda menghadapi kesuaman rohani. Tidak setia kepada doa pribadi. Karena tidak ada sesiapa yang tanyakan, adakah Anda malah menjalankan doa pribadi Anda saat teduh Anda hari ini. Disiplin rohani makin kendur. Tetapi bukan hanya itu. Perasaan-perasaan marah bertambah lebih. Perasaan benci, perasaan di antara keluarga, di antara suami istri, antara ibu bapa dengan anak. Perasaan marah. Dan dosa-dosa tersembunyi. Walaupun tidak bisa keluar dari rumah, tapi sayang sekali ada HP. Dan melalui HP, banyak orang coba melarikan diri. Emosi, kondisi emosi yang tidak stabil. Di dalam situasi begini, kita bisa sadar siapa sebenarnya murid-murid Yesus. Yohanes bab 8 ayat 31-32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Notice ya. Lihat ya. Yesus bukan bicara kepada orang-orang yang tidak percaya. Yesus sedang bicara kepada orang-orang yang sudah percaya kepadanya. Dan mengatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Di saat ini, saudara-saudari, Yesus ingin melihat sama ada Anda dan saya benar-benar murid Dia. Sama ada kita benar-benar tetap di dalam firman Dia. Atau kita bisa diombang-ambing, ditolak badai ribut kiri kanan. Kamu akan mengetahui kebenaran kalau kamu tetap benar-benar murid Yesus. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara-saudari, Tuhan menggunakan situasi ini untuk menggemburkan hati Anda dan saya. Melembutkan hati Anda dan saya. Mengubah sikap Anda dan saya. Bagi Anda dan saya yang pikirkan kita mempunyai relasi luar biasa dengan Tuhan. Tuhan ingin membawa Anda dan saya ke tahap yang lebih baru lagi. Tahap di mana seperti perak itu tadi. Di mana wajah si tukang logam bisa dilihat di perak itu. Satu proses pemurnian sedang terjadi, saudara-saudari. Kita bisa melihat ini di hidup Yakub. Hidup Yakub. Di Kejadian 35 bab 35 ayat 1 hingga 4, kita melihat Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah dan pergilah ke Betel. Tinggal di sana dan buat di situ mezbah bagi Allah
yang telah menampakkan dirinya bagi padamu ketika kamu melarikan diri dari Esau, kakakmu. Lalu berkata Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada keluarga semua yang berada bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkan dirimu dan tukarlah pakaianmu. Tahirkan dirimu dan tukarlah pakaianmu. Mari kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Dan mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanam di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Saudara-saudari, saya tidak tahu sama ada Anda tahu kisahnya Yakub ini. Tapi kalau belum membaca, silakan sekali lagi membaca kisahnya yang sampai ke Kejadian bab 35 ini. Betel bermaksud rumah Allah. Bet, rumah. El, Allah. Betel bermaksud rumah Allah. Dan di sini kita melihat Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah dan pulang kepada Betel. Kembali kepada Betel. Kenapa Yakub harus kembali kepada Betel, saudara-saudari? Karena di Kejadian 28 kita melihat ketika dia melarikan diri dari Esau, dia bermalam di Betel. Dan di Betel, Yakub mempunyai satu pengalaman pribadi dengan Allah. Dia bermimpi bahwa dia di bawah tangga dan dia melihat Allah berada di situ. Dan dikatakan dia menampakkan Tuhan Allah di situ dan dia menamakan tempat itu Betel. Di Kejadian 28 kita melihat bagaimana Yakub mengalami kasih Allah di Betel. Tetapi sayang sekali, Yakub lupa Betelnya. Betel adalah tempat the presence of God. Hadirat Tuhan. Betel adalah tempat hadirat Tuhan. Betel adalah tempat janji Tuhan. Betel adalah tempat perlindungan Tuhan. Betel adalah tempat kuasa Tuhan. Betel adalah tempat tujuan rencana Tuhan. Tetapi sayang sekali, Yakub hilang. Bila dia pergi dari Betel, dia lupa janjinya kepada Tuhan. Dia tinggal di Sikem, dia jatuh cinta dengan Rachel, kemudian keluarganya makin hari makin jauh. Dan ketika terjadi suatu kemalangan, anaknya rape ya, anaknya diperkosa. Ketika itu begitu banyak umat Canaanite dibunuh. Ketika itu Yakub sadar. Yakub menjadi sadar. Dan pada saat itu Tuhan mengingatkan Yakub, kembali ke Betelmu. Kembali ke rumah Allah, kembali ke Betelmu. Tuhan mengingatkan Yakub tentang janji-janjinya dan minta Yakub bina kembali mezbah. Build an altar, bina kembali mezbah dan buangkan Allah-Allahmu. Bina kembali mezbah. Apa itu mezbah, saudara-saudari? Mezbah adalah tempat korban. Kita baru-baru ini merayakan Hari Raya Korban. Mezbah adalah tempat korban. Altar adalah tempat korban. Allah minta Yakub membina mezbah, tempat korban. Di Ulangan 27 ayat 6 ke 7, dari batu yang tidak dipahat harus kau dirikan mezbah Tuhan Allahmu, dan di atasnya harus kau persembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Haruslah kau persembahkan korban keselamatan, memakan di sana dan bersukaria di depan Allah. Mezbah adalah tempat di mana Allah datang bertemu dengan umatnya. Allah turun dari surga untuk bertemu dengan umatnya. Dan tempat di mana umat bertemu dengan Allah mereka.
Mezbah adalah tempat hadirat Tuhan. Dan sayang sekali, saudara-saudari, Yakub lupakan mezbahnya. Tetapi Tuhan ingin gemburkan hati Yakub. Jadi Tuhan biarkan segala kemalangan ini terjadi di dalam hidup Yakub untuk mengingatkannya kembali. Sama seperti pandemik ini sedang terjadi, saudara-saudari, saat ini. Untuk mengingatkan Anda dan saya. Sama ada Anda orang paling berkuasa di Indonesia. Anda mempunyai begitu banyak uang di Indonesia. Atau Anda orang paling miskin di Indonesia. Anda orang yang diketepikan di Indonesia. Virus ini tidak mempunyai favorite. Virus tidak mengenal pribadi. Sama ada orang besar atau orang kecil. Orang berkuasa atau orang ditindas. Orang kaya atau orang miskin. Tuhan mengizinkan virus ini untuk mengingatkan kita kembali. Bina kembali altarmu. Kembali kepada battlemu. 4 konsekuensi. Yakub meninggalkan altarnya. Seluruh hidup Yakub dibawakan masalah. Kejadian 34-30 Yakub mengatakan, Tuhan, hidup saya dikelilingi oleh masalah. Kedua, Kejadian 34-30, stage hidup Yakub sampai ke tahap di mana hidupnya sudah berbau busuk. Ketiga, Yakub dikelilingi musuh. Dikatakan, seluruh musuh-musuhku berkumpul menghadapiku. Kejadian 34-30. Yakub merasakan musuhnya lebih berkuasa dari dia. Dan keempat, Yakub takut dimusnahkan oleh musuh-musuh dia. Yakub takut menghadapi musuh-musuh dia. Jadi ketika itu Tuhan mengingatkan Yakub, kembali ke battlemu, bina kembali mezbahmu, dan persembahkan korban di atas mezbah itu. Bila Anda persembahkan korban di atas mezbah itu, 5 janji Tuhan kepada Yakub akan terjadi kepada Anda dan saya. Pertama, Kejadian 35 bab 10. Yakub menerima nama baru. Firman Allah kepada Yakub, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan Yakub lagi melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Nama dia tukar, diganti. Apa maksud namanya ditukar? Maksudnya dia diberi identitas baru. Tujuan hidup baru. Kedua, dia menerima wahyu yang baru. Ketika dia ketemu Tuhan di Kejadian 28 di battle kali pertama, dia melarikan diri dari kakak dia Esau. Ketika itu dia menamakan tempat itu battle. Dia membuat janji tetapi dia lupa. Ketika dia kembali kepada Allah di battle, Kejadian 35 ayat 11, Tuhan berfirman, Akulah Allah yang Maha Kuasa, Akulah El Shaddai. Ini adalah satu wahyu mengenai diri Allah yang baru. Ketiga, Yakub menerima berkat yang baru. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu. Maksudnya, satu berkat baru akan mengalir daripada kamu. Akan bertambah banyak dari dirimu dan saya. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa. Keempat, Anda akan menerima satu kepimpinan, kuasa kepimpinan yang baru.
Raja-raja akan berasal daripadamu. Daripada engkau akan kumunculkan raja-raja. Dan yang kelima, Yakub akan menerima wasiat dia. Dalam negeri ini telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak, akan kuberikan kepadamu dan kepada seluruh keturunanmu. Seluruh negeri itu akan diterima oleh Yakub, saudara-saudari. 5 berkat yang diterima. Tetapi untuk itu terjadi, saudara-saudari, Tuhan ingin membawa kita ke satu tempat di mana hidup kita akan menjadi berubah, bertobat. Jadi, pandemik ini bukan satu pengadilan, penghakiman dari Tuhan, saudara-saudari. Pandemik ini adalah peluang kita mengubah hidup kita, supaya bertambah serius, bertambah setia di dalam panggilan kita sebagai anak Allah. Ini bukan waktunya untuk istirahat, saudara-saudari. Dengar, saudara-saudari, inilah saatnya di dalam gereja Katolik. Saya tidak tahu bagaimana di Indonesia ya, tetapi ini di saatnya di Malaysia, kita bisa melihat siapa itu gandum, siapa itu lalang. Siapa itu gandum, siapa itu lalang. Selama ini ada begitu banyak lalang di gereja Katolik yang pura-pura seperti gandum. Dan Tuhan membiarkannya bertumbuh sekali. Pasti ada tahu kisahnya di Matius 13 ayat 24, dikatakan Yesus memberi satu perumpamaan mengenai kerajaan surga sebagai orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Dan dikatakan ketika semua orang tidur, datang seorang musuh dan menaburkan benih lalang di antara gandum lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan berbulir, maka muncul di situ juga lalang. Maka datang hamba-hamba Tuhan ladang dan mengatakan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang? Dari mana datang lalang itu? Seorang musuh telah melakukannya. Lalu berkata kepada hamba-hambanya, jadi maukah Tuhan supaya kami cabutkan lalang itu? Tetapi dia berkata, jangan cabutkan. Biar kedua-duanya, gandum dan lalang tumbuh bersama sehingga waktu bertuai. Dan pada waktu itu aku berkata kepadamu, kumpulkan dahulu lalang itu dan ikat berkas-berkas untuk dibakar, dan kemudian kumpulkan gandum. Saudara-saudari, Tuhan saat ini sedang membedakan antara gandum dan lalang. Adakah saya gandum? Adakah saya lalang? Saya beri kisah benar mengenai paroki saya. Di paroki saya di Kuala Lumpur, gereja sudah dibuka tetapi hanya untuk kelompok kecil orang. Gereja saya sepenuhnya ada umat Katolik seramai 4.000 orang, saudara-saudari. 4.000 umat Katolik. Kita diminta datang misa bergiliran, supaya 4.000 itu bisa datang. Tetapi mengikut statistik selepas 1 bulan bergiliran, yang datang misa hanya 400 orang saja. Daripada 4.000, yang datang misa hanya 400 sahaja. Ya katakan ya, ada banyak yang sudah, ya anak muda, anak kecil tidak bisa. Mereka yang lebih usia 70 tahun tidak bisa datang. Tetapi begitu banyak yang tertinggal, seperti hilang. Di mana mereka, saudara-saudari? Di mana umat Katolik ini? Daripada 4.000 hanya 400 yang datang ke misa. Tidakkah mereka rindukan tubuh dan darah Kristus? Tidakkah mereka rindukan menerima tubuh dan darah Kristus di dalam Ekaristi? Begitu sayang sekali, saudara-saudari,
begitu banyak yang hilang. Di dalam situasi pandemik ini, kita benar-benar bisa melihat siapa gandum, siapa lalang. Tuhan mengizinkan situasi ini untuk membedakan, untuk melihat sama ada mereka itu datang karena dipaksa, atau mereka datang karena mereka haus. Mereka rindukan hadirat Tuhan, saudara-saudari. Saudara-saudari, di dalam konteks begini, Tuhan membiarkan kedua-duanya, gandum dan lalang, bertumbuh. Siapa yang melakukan ini? Di dalam kisah ini, Yesus mengatakan, musuh yang menaburkan benih di lalang itu adalah iblis. Tetapi Tuhan akan membiarkannya sehingga akhir zaman. Waktu menuai. Saudara-saudari, di dalam situasi ini, untuk membedakan antara Anda dan saya, 15 langkah. 15 langkah. Saya berikan secara singkat. Pertama, jikalau Anda dan saya ingin benar-benar mengikut Yesus, benar-benar menjadi murid Yesus, inginkan Yesus memurnikan kita. Kita kalau bisa pergi ke Ekaristi, kalau tidak bisa ikuti Ekaristi secara online. Tetapi jangan lepaskan peluang ini, saudara-saudari. Jangan biarkan satu ketika di mana Anda dan saya tidak bisa berdepan dengan Yesus di sakramen Maha Kudus. Jangan lepaskan peluang ini. Mungkin di tempat Anda tidak bisa lagi karena pandemik ini terlalu berkuasa. Tetapi Anda masih bisa mengikuti misa secara online. Dan ketika misa online, buatkan spiritual communion, komuni rohani yang benar, supaya Anda bisa merasakan hadirat Tuhan. Kedua, sakramen pertobatan. Yang mungkin Anda tidak bisa pergi ke gereja berjumpa dengan pastor untuk sakramen pertobatan. Tetapi Anda bisa melakukan act of contrition. Merasakan, mengucapkan doa pertobatan yang benar di mata Tuhan. Jadi walaupun apa terjadi, kita tidak takut berdepan dengan Allah. Ketiga, saudara-saudari, jangan lupa membaca firman Tuhan. Ketika Yesus diserang iblis di padang gurun 40 hari. Yesus melawan iblis dengan menggunakan firman-Nya. Inilah pedang bermata dua. Anda dan saya ketika ini tidak bisa terima komuni secara fisik. Tetapi sabda Tuhan ada bersama dengan Anda dan saya secara fisik. Keempat, tiap hari jangan lupakan kesetiaan kepada doa pribadi. Kelima, di tempat Anda, di keluarga Anda, wujudkan satu tempat kudus di mana keluarga Anda dan ahli-ahli keluarga Anda bisa berkumpul. Tempat yang disucikan, dimurnikan, supaya sebagai satu keluarga kita bisa tunduk di hadapan Tuhan. Itulah altar di keluarga. Saya tidak tahu bagaimana di tempat Anda, tetapi di Malaysia memang kebiasaannya bila seseorang datang ke rumah baru, dia akan membuat satu altar di tempat yang khusus di rumahnya. Wujudkan satu altar, saudara-saudari, satu mezbah di rumah Anda, tempat khusus di mana Anda bisa duduk. Keenam, rahmat Tuhan. Mintakan rahmat Tuhan. Ketujuh, doakan
supaya otoritas rohani Anda akan kembali mengalir di dalam keluarga Anda. 8. Jaga diri Anda daripada emosi-emosi negatif seperti amarah, benci, ketidakampunan. Jaga terutama dari mereka ahli keluarga Anda sendiri, suami, istri, abang, adik, kakak, ayah, ibu, anak sendiri. Jaga emosi Anda. 9, jaga pemikiran Anda. Godaan setan mulai daripada pemikiran kita. Godaan setan bermula di pemikiran kita. Jadi jaga gaya hidup pemikiranmu. 10, ketika ada perselisihan faham, pertengkaran di keluarga, cepat-cepat minta dan memberi keampunan. Jangan tinggal di dalam perasaan amarah itu. Cepat selesaikan masalah perselisihan faham. 11, adakan di rumah Anda. 1, jadikan di rumah Anda tempat suci di mana Anda bisa adakan salib, skapular, medal. Seringkan berdoa, koronta. Doa, koronta. Pakai salib di rumah. Salib adalah satu kuasa hadirat Allah sebagai sakramental. Dan sakramental, salib yang diberkati itu adalah tempat di mana kuasa Allah akan melindungi Anda dan keluarga Anda. 14, tolak segala bahan-bahan daripada dukun, daripada ahli nujum, dari orang-orang pintar, apa sekalipun alat-alat feng shui atau kristal atau jimat dari dukun atau bomo. Tolak segala-gala ini dan patahkan segala ikatan dengan kuasa-kuasa jahat. Dan ke-15, sama seperti komunitas rohani, religius, adakan satu gaya hidup atau cara gaya hidup, rule of life atau cara gaya hidup. Apa itu maksudnya rule of life? Satu kongregasi atau religius mempunyai rule of life. Maksudnya dia ada disiplin rohani. Tiap pagi dia akan bangun jam 7 pagi. Itu disiplinnya. Dia bangun jam 7 pagi untuk berdoa. Tidak ada sesiapa yang menonton dia, menyaksikan dia. Tetapi itu disiplin secara pribadi. Saat ini saudara-saudari kita mempraktikkan disiplinnya. Kita mempraktikkan. Inilah caranya kita kembali ke battle kita. Kembali ke kasih yang semula itu. Bersiaplah dan pergilah ke battlemu, tinggal di sana dan buat di situ mezbah bagi Allah. Dan dia telah menampakkan dirinya. Jauhkan dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengahmu. Tahirkan dirimu dan tukarlah pakaianmu. Kejadian 35 ayat 1 hingga 2. Saudara-saudari, saat ini kita ingin mendoakan Anda. Bersama dengan tim doa BPK, kita akan bersama mendoakan Anda saat ini. Supaya Anda bisa mengalami kasih Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Tuhan tidak pernah mengadili Anda atau saya. Dia tidak ingin menghakimi Anda atau saya. Penghakiman tidak datang, perasaan dihakimi tidak datang daripada Tuhan. Allah ingin kita dimurnikan, dijadikan baru, dijadikan kembali.
Mari kita berdoa, saudara-saudari. Saya mengundang tim doa untuk memimpin lagu pujian Bawaku di depan Bapa. Dan selepas itu, saya akan mengundang tim BPK bersama dengan saya akan mendoakan Bapak Ibu. Saudara-saudari, ini bukan show. Tujuannya adalah untuk membawakan Bapak Ibu saudara-saudari ke satu tempat di mana Anda menerima satu jamahan urapan baru. Kembali ke battle Anda dan saya. Tim doa silakan, silakan. Dan tim musik silakan. Mari kita bawakan lagu ini. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama. Sama-sama kita menyanyikan pujian ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Sekali lagi kita mau nyatakan pujian ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Jiwa
Abashikara baranda la karya baranda la. Kora baranda la karya bashira baranda la karya baranda. Kora baranda la karya bashikara baranda la. Kora baranda la. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tinggikan suara. Tutup mata, angkat kedua tangan, mari kita berdoa. Kora basya baranda. Kora baranda la karya. Kora baranda la karya bashira. Kora baranda la karya bashira. Karya bashira. Kora baranda la karya. Saudara-saudari, tutup mata Anda. Tutup mata Anda, buka kedua tapak tangan Anda. Saat ini Tuhan mengundang Anda. Saat ini Tuhan mengundang Anda dan saya. Anakku, kembali ke Betelmu. Kembali ke Betelmu. Ke tempat di mana kamu mengalami kasih-Ku di dalam hidupmu. Anakku, kembali ke Betelmu. Kembali ke Betelmu. Jangan takut anakku. Aku tidak meninggalkan engkau kesendirian. Aku Bapa yang setia. Aku senantiasa bersamamu, anakku. Jangan takut, anakku. Kasih-Ku jauh lebih besar daripada pergolakan masalah hidupmu, anakku. Kuasa-Ku jauh lebih besar dari dosa-dosamu. Rahmat-Ku lebih besar daripada ikatan-ikatanmu, anakku. Datang kepadaku, anakku. Dengan segala kelemahan hidupmu, datang kepadaku saat ini. Biarkan kasih-Ku mengalir di dalam hidupmu. Ada beberapa orang di antara kita saat ini merasakan dirinya tidak layak. Anda menghakimi diri Anda sendiri. Allah Bapa berkata kepada Anda, anakku, sama seperti aku tidak menghakimi Yakub, tetapi mengundang dia kembali ke Betel. Siang hari ini aku tidak menghakimi engkau, anakku. Walaupun engkau hilang, engkau telah menjadi lalang, tetapi rencanaku bagi menjadikan engkau gandum. Saat ini aku memberi peluang engkau kembali kepadaku. Aku tidak menghakimimu, anakku. Saat ini, bina kembali mezbahmu, altarmu. Hari ini ambil keputusan, anakku, untuk membina kembali mezbahmu. Sama seperti hari-hari dahulu, di mana kamu membara-bara bagi diriku. Saudara-saudari yang merasakan ini dirimu, saat ini tompang tangan kanan ke atas dadamu, saudara-saudari. Tompang tangan kanan ke atas dadamu. Anda tidak bersendirian saat ini, kita berkumpul bersama di dalam kuasa Roh Kudus. Roh Kudus hadir bersamamu. Allah Bapa hadir bersamamu. Nyanyikan bersama dengan saya. Bersama dengan tim musik.
bersamamu. Nyanyikan, nyanyikan. Korabashikarabara. Umat nyanyi. Itu dia, kasih Tuhan mengalir di dalam hidup Anda saat ini. Kasih Tuhan mengalir. Mengundang tim BPK yang ingin berdoa, bernubuat, memberikan sabda pengetahuan, silakan. Ora barandarakari. Ora barandarakari. Pada hari ini juga, aku sedang memberikan kepadamu rohku sendiri, sehingga engkau semua yang berada di dalam keletihan dan kelesuan akan bangkit kembali, karena aku sungguh sangat mencintaimu. Bukalah hatimu bagi kehadiranku, anak-anakku. Aku terlebih dahulu telah merindukan engkau untuk datang kepadaku. Datanglah terus kepadaku. Janganlah engkau selalu khawatir akan masa depanmu, tetapi nyatakanlah kepadaku apa yang kau butuhkan. Aku menyertai engkau dan aku mengasihi anak-anak. Jangan engkau menoleh ke belakang lagi, anakku. Tatap aku, lari ke aku menyambut. Menjadi anak-anakku yang kukasihi, aku saat ini ingin menjadikan engkau indah sebagaimana bejana berada di tangan seorang periuk. Saat ini engkau pun ada di dalam tanganku. Janganlah engkau takut, anakku. Datanglah kepadaku saat ini, kasihku mengalir. Kasihku mengalir. Terimalah kasih. Lihatlah tanganku terulur kepadamu. Datanglah kepadaku, pegang tanganku, maka aku akan menjadikan engkau indah, maka engkau akan mengalami pemulihan di dalam hidupmu. Engkau tidak akan takut lagi, engkau tidak akan gentar lagi, dan engkau tidak akan khawatir lagi akan hidupmu. Janganlah engkau merasakan dirimu kecil, engkau yang tidak layak. Saat ini juga, aku akan menjamah engkau dan melayakkan engkau kembali untuk menjadi anak-anakku. Percayalah, anakku. Indarawala wala darawala wala wala ya rawala wala 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 Tuhan sedang menjamah relasi-relasi keluarga, relasi antara suami istri, relasi antara ibu bapa dan anak, relasi antara ahli-ahli keluarga. Di ketika pandemik ini, mereka-mereka yang telah melukai hidup kita,
kita telah melukai hidup mereka. Saat ini Tuhan mengatakan, anakku, ini peluang, aku ingin memurnikan hidupmu seperti perak yang bersinar-sinar. Jangan takut, anak. Jangan khawatir dan gelisah. Jangan simpan perasaan amarah. Ampuni mereka dan terima pengampunan mereka. Aku menggunakan ahli keluargamu untuk memurnikan perakku, hidupmu. Saat ini kuasa pengampunan mengalir. Kuasa pengampunan mengalir kepada suami istri, ibu bapak anak, orang tuamu. Kuasa pengampunan, kuasa pemulihan mengalir. Bersamamu silakan tim BPK, silakan. Ada beberapa orang yang saat ini merasa letih lesu dan berbeban berat. Saat ini dijamah oleh Tuhan dan merasakan kelegaan. Bersyukurlah kepada ketika tadi engkau datang, beberapa orang datang dengan hati yang ketuk, dengan hati yang sedih, dengan hati yang galau. Saat ini engkau sudah diberikan sukacita yang penuh, maka angkatlah tanganmu dan berkatalah, bersyukurlah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kau berikan hati yang penuh sukacita, dan ingatlah hati yang gembira itu adalah obat bagimu. Terimalah rahmat pengampunan yang saat ini masih terus tercurah. Terimalah, jangan keraskan hatimu. Ketika engkau menerima rahmat pengampunan ini, dan kamu mau melakukan mengampuni orang-orang yang telah menyakiti hatimu, maka engkau sekalian juga akan mengalami betapa kuasa penyembuhanku terjadi dan kamu alami secara penuh. Saat ini Tuhan sedang mencurahkan rahmat pelayanan yang baru di dalam hidupmu. Rahmat pelayanan yang baru.
Saat ini Anda merasakan hatimu sedang membara-bara seperti dibakar. Tuhan berkata, sama seperti perak di atas api sedang menjadi lembut dan cair. Saat ini anakku, aku cairkan hatimu. Aku ingin memakai hidupmu sebagai alatku. Alat yang murni seperti perak yang murni. Pelayan yang baru kucurahkan di dalam hidupmu. Pelayanan berdoa syafaat. Pelayanan membawakan kabar baik kepada mereka yang hilang. Pelayanan memberi pelepasan kepada mereka di dalam belenggu ketakutan. Pelayanan mewartakan Injil kepada mereka yang belum mengenal kasih Tuhan. Ucapkan terima kasih Tuhan, saya menerimanya. Saya menerimanya saat ini. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, sekali lagi kita nyanyikan. Anugerahmu besar. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Mari kita beri tepukan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bunda Maria, Bunda Allah, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat. Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Doakanlah kami sekarang dan waktu kami mati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak.
untuk setiap taburan firman-Mu yang boleh kami terima, untuk setiap pengajaran-Mu yang luar biasa. Biarkan pada kesempatan ini, untuk kami boleh membuktikan sebagai anak-anak yang sudah dimurnikan. Ada beberapa pengumuman, saya berikan kepada Ko Hudiono, silakan. Ya, terima kasih Brother Jude yang sudah memberkati kami siang hari ini. Terima kasih buat pelayanannya, sungguh memberkati kami semua. Terima kasih ya buat juga teman-teman dari BPK, tim pujian yang sudah begitu luar biasa melayani. Terima kasih. Hi there, Jude Antoine here. Thank you for watching this video. I hope that it has blessed you. If you're interested in more videos, please subscribe to this YouTube channel by clicking on the bell right over here. If you are interested to watch more videos, please watch any in the playlist right over here. Thank you. May God bless you.